Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara kami sehingga waktu firman disampaikan kami memposisikan diri sebagai orang yang terbuka kepada pengajaran dari Kristus. Berdoa biarlah Roh Kudus bantu kami, tanamkan keyakinan akan kebenaran di dalam kami supaya kami semakin mengakar kuat dalam keyakinan akan kebenaran dan terfokus untuk melatih diri taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Rahmati kami dengan kemurahan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya dikasih tema sesi ini pemuritan dalam keluarga. Jadi kalau saudara sudah siap, saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Saya akan baca ayat 1 dan 2 saja. Nanti kita lanjut ke beberapa ayat yang lain. Tapi mari kita lihat dulu. Kalau mau berbicara tentang pemuritan, ini ada prinsip yang saudara dan saya tidak boleh melupakannya. Terima kasih tadi Pak Wesley telah membuka dengan pernyataan pentingnya pemuritan. Jadi kita akan berlanjut lebih gampang karena Pak Wesley sudah buka jalan untuk saya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saudara sudah dapat? Alkitab bilang, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, sudah bermaju. Nah, murid berkaitan dengan pembelajar. Murid juga matetes, arti yang kedua adalah orang yang belajar dengan cara meniru. Gitu. Sudah? Satu pembelajar, dua orang yang belajar dengan cara meniru. Itu murid. Tiga, apakah murid? Murid adalah orang yang belajar untuk memahami, lalu berlatih, sehingga apa yang mereka pelajari, pahami, dan latih itu berubah jadi kebiasaan. Ulang. Murid adalah pembelajar. Murid adalah orang yang belajar dengan cara meniru, matetes. Tapi yang ketiga, murid adalah orang yang belajar supaya paham, lalu kemudian latihan, sampai apa yang mereka pelajari, pahami, dan latih berubah jadi kebiasaan. Cukup jelas ya? Oke. Sekarang mari kita lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua Alkitab bilang, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Kata mengajar di situ Yunani menggunakan kata didasko. Didasko itu menarik sekali. Didasko itu pengertian yang pertama adalah Yesus mengajar dengan cara melakukan indoktrinasi. Itu mengajar. Jadi tahukah saudara bahwa dari sejak awal berkaitan dengan konsep pemuritan, hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memuridkan adalah melakukan tindakan indoktrinasi. Sudah? Saudara tahu pada sekian tahun yang lalu komunis berhasil menguasai dunia dalam kurun waktu 70 tahun. Dunia yang dikuasai oleh komunis itu 2/3 dunia. Mereka kuasai 2/3 dunia hanya dalam kurun waktu 70 tahun. Saudara tahu bahwa salah satu kitab pegangan orang komunis adalah kitab Kisah Para Rasul. Apa yang mereka pegang prinsipnya dari kitab Para Rasul? Salah satunya adalah sama rasa, sama dapat. Ya, itu dipegang oleh mereka. Lalu apa yang kemudian mereka buat? Mereka melakukan tindakan indoktrinasi. Sehingga pada akhirnya dalam kurun waktu 70 tahun, 2
2/3 dunia dikuasai oleh komunis. Sekian tahun yang lalu, kalau saudara suka nonton film, saya kayaknya mendapat teman baru yang suka nonton film hari ini sepertinya, karena dari tadi ngomongnya tentang Mission Impossible. Jadi kalau saudara suka nonton film, sekian tahun yang lalu ada satu film yang dibintangi oleh Angelina Jolie, namanya Salt. Judul filmnya Salt. Pernah nonton ya? Kalau saudara nonton itu film, saudara akan menemukan kekuatan indoktrinasi. Anak-anak kecil Rusia itu dikumpulkan dalam asrama. Mereka dididik apa saja, segala sesuatu dengan cara indoktrinasi. Hasilnya adalah mereka memiliki anak-anak yang bertumbuh besar, lalu mereka susupkan dalam pemerintahan Amerika, sehingga pada akhirnya orang tidak bisa melihat bahwa mereka adalah utusan dari Rusia, karena mereka menjadi sangat Amerika, lalu mereka berupaya untuk menguasai segala sesuatu, bahkan bisa ada pada posisi tinggi. Itu kekuatan indoktrinasi. Apa yang kemudian hari ini tidak dilakukan oleh gereja adalah gereja tidak melakukan upaya didasko atau upaya indoktrinasi dalam pemuritan-pemuritan yang kita kerjakan. Makanya hasil yang kemudian kita dapatkan, Pak Ibu, adalah begini: kedangkalan pemahaman mengenai siapa Kristus yang sebenarnya, kedangkalan pemahaman mengenai kebenaran Kristus dalam Alkitab. Makanya orang gampang sekali menyimpang, orang gampang sekali melanggar jalur, orang gampang sekali tertipu, karena rupa-rupanya Alkitab bilang ini berkaitan dengan konsep memuridkan. Saudara dan saya harus sangat mahir melakukan tindakan ini, Pak Ibu, indoktrinasi. Bahasa kita hari ini, kalau boleh saya pakai, cuci otak. Itu yang harus kita buat. Kita tidak duduk dengan orang hanya untuk memberikan sesuatu untuk mereka makan. Karena apa yang dikerjakan oleh Yesus saat dari khotbah di bukit, yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita adalah dia melakukan tindakan indoktrinasi. Bahasa yang saya pakai adalah Yesus sedang melakukan upaya cuci otak untuk semua orang yang hari itu mendengarkan dia, mengikuti dia, mau belajar dari dia. Hari ini menurut saya gereja perlu kembali, orang tua perlu kembali kepada konsep pemuritan yang saat ini. Kita harus duduk bersama-sama untuk kepentingan ini saja. Kita bilang cuci otak, indoktrinasi, masukkan doktrin, masukkan pemahaman, masukkan prinsip, nilai, budaya kerajaan Allah, dan itu tidak hanya dikerjakan satu kali, kerjakan berkali-kali, sehingga pada akhirnya yang kotor seperti ilustrasi Pak Wesley tadi bilang, yang kotor di dalam pemahaman itu keluar, karena yang masuk adalah kebenaran yang dituangkan berkali-kali, sehingga pada akhirnya orang bisa digiring kepada konteks ini menjadi murid. Amin. Termasuk anak-anaknya kita. Yang ilustrasi yang tadi Pak Wesley tampilkan itu saya dapat di kelas dulu waktu saya belajar di kampus. Saya kebetulan ambil psikologi. Jadi dosen saya sekali waktu masuk, lalu dia bawa baskom dengan baskom besar dengan wadah yang isinya air kecil, gelas kecil isinya air warna hitam. Lalu dia bawa tekok cukup besar isinya air putih. Dia bilang cara untuk melenyapkan air hitam dalam gelas adalah tuangkan saja isi dari air, isi teko air bersih itu, tuangkan saja. Nanti lama-lama tinggal tunggu waktu, air hitam selesai berubah jadi air bening, air putih. Itu harus kita buat dalam upaya memuridkan. Lakukan tindakan indoktrinasi, cuci otak anak-anak kita, orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam kepemimpinan kita. Coba jelasin Bapak Ibu. Sekarang mari buka dengan saya Ulangan pasal 6. Saya mendorong Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tentu saja karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin membaca semuanya. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9.
Tapi saya mau baca ayat 1, saya baca ayat 2, saya lompat ayat 7. Itu saja. Ayat 1, ayat 2, langsung ayat 7, Ulangan pasal 6. Sudah? Cara Yesus melakukan tindakan indoktrinasi adalah mengajarkan mereka, memuridkan mereka. Sudah, sebelum saya masuk ke Ulangan, saya lupa jelaskan. Pola indoktrinasi yang Yesus kerjakan berdasarkan ayat 2 yang tadi kita baca. Alkitab bilang begini, didasko itu artinya adalah memberikan instruksi. Sudah? 2, berdiskusi. 3, mengurai. Kalau mau berhasil dalam pemuritan, lakukan tindakan indoktrinasi, cuci otak. Saudara dan saya harus membiasakan hal ini. Diskusi. Sudah? Kebenaran dijabarkan supaya orang paham. Kalau cuman yang tadi tuh Pak Wesley bilang, saya sangat menyetujuinya, cuman mengandalkan khotbah saja. Tahukah saudara bahwa sekian waktu berdasarkan dari hasil penelitian khotbah dari mimbar rubah-rubahnya tingkat keberhasilannya cuma 2%. Makanya ini yang Alkitab baca, tidak ada cara lain. Harus melakukan pendekatan pemuritan, didasko, cuci otak, indoktrinasi. Cara duduk, diskusi. Cara yang lain, kebenaran, ungkapkan. Apa itu? Kata yang dipakai adalah uraikan. Karena target kita adalah orang harus paham. Ini bukan tentang kita menambah ilmu, ini tentang pemahaman. Sebab pemahaman akan menggiring saudara dan saya kepada persetujuan. Kalau kita udah paham kebenaran, kita setuju kebenaran. Kita setuju kebenaran, ketaatan adalah langkah berikutnya. Makanya mari saya ulang, apa yang dikerjakan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah cuci otak, indoktrinasi. Cara yang dipakai, diskusi dan penguraian kebenaran. Sudah? Sekarang lihat Ulangan pasal 6 ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Alkitab bilang ini, inilah perintah yang ditetapkan dan peraturan yang aku, garis bawahi, ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kata ajarkan di situ Ibrani menggunakan kata lamat. Lamat itu artinya adalah begini, Bapak Ibu, dilatih dalam proses belajar sampai jadi ahli. Ulang, dilatih dalam proses belajar sampai jadi ahli. Saya kemarin bilang kepada Bapak dan Ibu, orang tua saya ajarkan satu moto saja dalam proses kami bertumbuh sampai hari ini saya pegang. Motonya adalah banyak membaca menjadi tahu. Mau tahu banyak, baca banyak. Tapi yang kedua, banyak berlatih jadi ahli. Mau ahli dalam bidang apa saja, latihan di area itu. Rupa-rupanya dalam perjanjian lama berkaitan dengan pengajaran, Alkitab bilang begini, nah, orang harus diajar, mereka harus digiring kepada proses berlatih, karena targetnya adalah mereka harus ahli. Iya, coba saudara lihat, murid-murid Yesus semuanya pada akhirnya ahli hidup dalam kebenaran. Apa yang kemudian mereka buat? Muridkan orang percaya berikutnya, sehingga pada akhirnya orang percaya yang lain ahli taat kepada kebenaran, ahli hidup sejalan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dimulai dari proses apa? Pengajaran, diskusi, cuci otak, uraikan kebenaran. Orang paham, orang setuju, orang belajar, orang paham, orang setuju. Orang harus menjadi terampil atau ahli pada pemahaman akan kebenaran. Baru setelah itu mereka akan terpuji sebagai orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Sudah? Lihat ayat 2. Sampai di mana tadi? Supaya seumur hidupmu, siapa aja? Engkau dan anak cucumu. Engkau, lalu dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala perintah dan ketetapan
Lalu Alkitab bilang gini, pengajaran memang harus dikerjakan saat dari rumahnya kita, supaya bukan cuma kita, tetapi anak cucunya kita pada akhirnya akan takut kepada Tuhan dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Sudah? Sekarang mari lihat ayat yang bagus dibaca dari ayat 4. Saya baca langsung saja dengan cepat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Lalu ayat 7 kita bilang apa? Haruslah kau mengajarkannya kapan? Berulang-ulang. Jadi start dari perjanjian lama, konsep mengajar, memuridkan, pendekatan yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya start dari perjanjian lama adalah tindakan indoktrinasi, cuci otak. Ngajarnya harus berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila, coba lihat, engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah pekerjaan tiap hari kan? Kita duduk, pekerjaan tiap hari. Kita dalam perjalanan bersama dengan anak-anak, pekerjaan tiap hari. Kita tidur bersama dengan anak-anak, pekerjaan tiap hari. Kita bangun bersama dengan anak-anak, pekerjaan tiap hari. Jadi yang Alkitab maksudkan adalah begini, ajar mereka, cuci mereka punya otak sekalian, indoktrinasi, diskusikan kebenaran, uraikan kebenaran pada porsi yang sebenarnya. Karena targetnya adalah kita, anak kita, cucu-cucunya kita. Baca Alkitab, silakan renungkan. Cucu-cucunya kita sampai generasi ke-7, ke-8, ke-12 harus sangat kuat dalam persoalan mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan punya perintah. Amin. Bayangkan dengan apa yang tadi Pak Wesley jelaskan. Ancaman di depan mengerikan Pak Ibu. Tadi kita dulu kita dengar iman akan bergeser kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan akan bergeser karena kehadiran AI dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang Alkitab bilang bahwa gini, pemerintah gini, AI tidak bisa menggeser kualitas murid. Gak bisa. Makanya kenapa ini yang harus kita putuskan untuk kerjakan, muridkan orang. Caranya saya ulang, indoktrinasi, cuci otak, mulai dengan diskusi, pengajaran kebenaran diuraikan. Orang tua harus membiasakan hal ini, diskusi dengan anak. Stop keluarkan kalimat, sudah terima saja, apa kata papa paling betul. Gak bisa anak sekarang. Sudah, pokoknya I said so. Pokoknya itu kata mama. Kamu harus bikin tanpa pemahaman. Ingat, menghasilkan kualitas murid sejati harus dimulai dengan kekuatan pemahaman. Menghasilkan kualitas murid sejati, orang harus menangkap dalam pemahaman. Makanya nggak bisa, seperti yang tadi saya bilang, buka mulut, kasih masuk makanan, kamu telan. Nggak bisa, orang harus punya. Orang harus bertanya, ingredientsnya apa? Kontennya apa? Orang harus paham dulu, baru mereka telan. Makanya kekuatan atau hal atau gaya yang harus metode, yang harus dibangun oleh gereja, juga semua orang tua yang mau berfokus untuk mengerjakan pemerintahan, mulailah dengan kebiasaan begini, berdiskusi. Amin. Anak kita bukan robot, Pak Ibu. Anak kita manusia, berdiskusi dengan mereka supaya pada akhirnya apa yang kemudian kita tanamkan kepada mereka atau upaya kita melakukan tindakan indoktrinasi kepada mereka itu bertahan solid sampai kepada akar. Sudah? Lalu yang kedua, kalau bisa orang tua, saya mendorong saudara banyaklah membaca, banyaklah belajar firman. Sebab firman kita bertanggung jawab, uraikan buat kita punya anak-anak. Yes, amin. Amin. Lihat, kata murid tadi apa? Satu, pembelajar. Dua, orang yang belajar.
dengan cara meniru 3 orang yang belajar, dan dalam proses berlatih sampai pada akhirnya mereka menjadi ahli. Apa yang mereka pelajari, mereka latihan sampai pada akhirnya latihan mereka berubah jadi kebiasaan. Tempat pemuridan paling bagus sebenarnya bukan di gereja. Tempat pemuridan paling bagus dimulai di rumah. Pemuridnya harus papa dan juga mama. Harga mati. Sudah? Mari kita lihat dulu ayat 7. Alkitab bilang, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkan berulang-ulang. Bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani cuma menggunakan satu kata saja. Sanan. Sanan itu artinya adalah ini. Tusuk masuk sampai kepada kedalaman penanaman. Coba. Ajarkan berulang-ulang. Saya ulang. Tusuk masuk sampai kepada kedalaman pemahaman. Berarti Alkitab dari sejak awal perjanjian lama. Saya ulang. Lagi melakukan tindakan indoktrinasi. Tusuk aja. Masuk sampai kepada kedalaman pemahaman. Kalau pemahaman anak-anak kita masih dangkal, tusuk lagi lebih dalam. Masih dangkal lagi, tusuk lagi lebih dalam. Sampai pada akhirnya akarnya mereka kuat dengan fakta memahami kebenaran. Ini yang kita baca. Sedang itu upaya melakukan tindakan indoktrinasi. Mengajarkan berulang-ulang artinya ajarkan dalam ketekunan. Mengajarkan berulang-ulang artinya asah sampai tajam. Jadi yang kita maksudkan dengan proses pemuridan adalah saudara dan saya harus menghasilkan orang-orang yang akar pemahamannya kuat, tajam dalam cara berpikir, tahu apa itu kebenaran, paham apa itu kebenaran, terbiasa berlatih hidup benar, sampai hidup benar berubah jadi kebiasaan. Nah itu pemuridan. Sekarang orang tua harus mengambil alih tanggung jawab ini. Alkitab bukan cuma bilang ajarkan berulang-ulang. Alkitab bilang ini, bicarakan. Bicarakan di situ bahasa Ibrani menggunakan kata dabar. Dabar di situ artinya adalah ini, mengkomunikasikan. Berarti Alkitab lagi bilang, pemurid sejati adalah orang yang jago berkomunikasi. Pemurid sejati adalah orang yang mahir dalam diskusi. Pemurid sejati adalah orang yang paham apa yang mereka ajarkan, sehingga mereka bisa menguraikan kebenaran dengan target orang yang diajarkan mengalami cuci otak. Itu konsep yang kita baca. Iya, berarti ini kalau saudara dan saya mau memuridkan anggota keluarga kita, papa muridkan mama dan anak-anak, mama juga terlibat muridkan anak-anak. Ini sebenarnya yang mau kita bilang. Kamu harus mahir berkomunikasi. Kamu harus tekun. Target kamu adalah anak-anak tajam. Target kamu adalah anak-anak ahli dalam kebenaran. Target kita adalah anak-anak memiliki kebiasaan hidup benar. Caranya adalah komunikasikan. Sudah? Jangan one man show. Jangan percakapan satu arah. Komunikasi, diskusi, uraikan kebenaran. Duduk sama-sama dengan anak-anak. Antar anak-anak waktu mereka mau tidur, waktu mereka bangun, sapa mereka dengan kebenaran. Dalam perjalanan indoktrinasi anak-anak punya cara berpikir, sehingga pada akhirnya kita tahu betul kalau mereka sudah masuk kepada pemahaman akaran, hari ini kita mati pun kita aman. Sebab kita tahu anak-anaknya kita aman. Kenapa coba? Telah terjadi apa yang kita sebut dengan tindakan indoktrinasi yang tidak cuma kita kerjakan satu kali. Alkitab bilang kita kerjakan dalam ketekunan, karena upaya kita adalah kita harus asah mereka sampai mereka tajam dalam gaya hidup benar. Uraikan kebenaran, diskusikan kebenaran. Amin. Makanya kasih biar, beri ruang buat anak-anak dalam rumah untuk mengajukan pertanyaan, termasuk pertanyaan-pertanyaan paling bodoh dan pertanyaan-pertanyaan paling liar. Saudara dan saya harus mempersiapkan diri untuk duduk berhadapan dengan mereka punya pertanyaan. Sebab
kontaminasi. Sebab target kita adalah kalau mereka paham akarnya kuat, mau angin datang dengan cara apa saja, mereka akan tahan berdiri dalam semua menghadapi semua gempuran yang datang dari luar. Nah, ini harus dimainkan dalam rumah. Amin. Coba, jangan-jangan dalam rumah, papa pulang masuk kamar, anak pulang masuk kamar, ketemu cuma waktu keluar kamar, setelah itu masuk kamar lagi, tidak ada komunikasi, nggak bisa. Ganti gayanya Pak Ibu, ganti polanya. Apa yang kemudian harus kita buat adalah garis bawahi, anak saya harus dimuridkan. Oleh siapa? Oleh saya. Gak ada amin ya. Amin. Yes. Anak saya harus dimuridkan oleh siapa? Oleh saya. Apa yang harus saya buat? Saya harus gali kebenaran sedalam-dalamnya. Saya harus memahami kebenaran yang Tuhan ajar. Karena tanggung jawab saya adalah melakukan tindakan indoktrinasi, cuci otak, gerus cara berpikir yang lama, yang salah, cabut akarnya, tanam akar baru. Amin. Diskusikan kebenaran, uraikan kebenaran, komunikasikan kebenaran. Kapan? Berulang-ulang hal kita bilang. Tekun sampai anak-anak kita tajam. Lalu kita bilang ini, kapan kita harus melakukannya? Waktu duduk bersama, waktu dalam perjalanan, waktu mau tidur, waktu bangun. Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Amin. Sekarang mari lihat Bapak Ibu, Matius pasal 7. Saya punya waktu tinggal berapa sekarang? Mau banget Pak, ternyata tinggal 10. Matius pasal 7, saya percepat. Tapi saudara bisa lihat, kenapa tanggung jawab utama memuridkan harus ada pada orang tua? Sebab murid sama dengan orang yang belajar, matetes sama dengan orang yang belajar dengan cara meniru. Like father, like son, like father, like daughter. Seperti bapaknya demikianlah anaknya. Bagaimana bapaknya hidup, bagaimana bapaknya mengajar, anak akan gampang sekali tiru karena langsung lihat di depan mata, ada dalam rumah. Bagaimana anak bisa bertumbuh dalam kualitas sederhana? Waktu lihat mamanya ngajar di rumah, mamanya jago bicara, tapi mamanya juga jago hidupi apa yang dibicarakan. Itu akan menghasilkan manusia-manusia hebat keluar dari kita punya rumah yang akarnya kuat dalam kebenaran. Makanya kenapa kita harus ambil alih pemuridan sebagai tanggung jawab kita bersama as a parents, sebagai orang tua. Sekarang mari lihat Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya upayakan selesaikan dalam 10 menit. Ya, kurang lebih. Sudah? Ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Yesus bilang begini, kamu dengar saya punya perkataan. 2, kamu lakukan saja saya punya perkataan. Kamu adalah orang bijaksana. Sudah? Lalu Yesus di ayat 25. Ya. Coba. Mana ayat 25? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin
Kamu harus mendengarkan. Pola ini harus kita bangun dalam rumah. Kata mendengarkan di situ menggunakan kata Yunani akoi. Akoi itu artinya adalah ini. You need to listen and understand. Bukan hearing. Ini listening. Hearing aja belum tentu orang digiring kepada pemahaman. Tapi kalau listening, orang pasti akan digiring kepada pemahaman. Jadi sebagai orang-orang yang nantinya akan memuridkan anak-anaknya kita, keluarganya kita, Alkitab kasih tahu sama kita, jadilah orang bijaksana. Apa yang harus kita buat adalah kalau Tuhan mengeluarkan perkataan, saudara dan saya harus terfokus kepada upaya begini, bangun budaya ini, dengarkan dengan seksama untuk target satu aja, harus paham. So, kalau saudara dan saya tidak paham kebenaran, kita akan selalu gagal melakukan upaya indoktrinasi. Saudara dan saya harus paham apa yang dikasih tahu buat kita. Kita bahkan harus paham apa yang kita ajarkan untuk keluarganya kita. Dengan cara itu, kita bisa berhasil mengajar mereka lakukan tindakan cuci otak atau indoktrinasi. Yang jelas, tapi bukan hanya you need to listen and understand. Hal yang kedua yang Yesus bilang adalah kamu harus melakukannya. Halo? Omong kosong kalau saudara dan saya cuma didapati sebagai orang yang jago bicara, tetapi tidak jago hidup. Indoktrinasi tidak akan terjadi. Cuci otak tidak akan terjadi. Ini yang mau kita berupaya ajarkan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang nantinya harus memuridkan keluarganya kita. Ini yang mau kita bilang. Kamu harus kebiasaan ada pada posisi paham kebenaran lalu melakukannya. Kata melakukan bahasa Yunani menggunakan kata poieo. Poieo itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Patuh karena setuju. Makanya tadi saya bilang, kebenaran yang diajarkan harus mengiring kita kepada pemahaman. Kalau orang sudah paham, orang akan setuju. Kalau orang sudah setuju, tidak usah dipaksa untuk taat. Secara natural mereka taat. Nah, pola ini kan yang harus dimainkan dalam pemuridan kita pada keluarganya kita. Sudah? Setuju? Baru patuh. Kata melakukan atau poieo, pengertian yang kedua adalah begini Pak, Ibu. Latihan menjalankan. Kasih biar anak-anak berlatih. Kasih biar keluarganya kita berlatih. Seperti dulu, kita juga latihan. Iya? Nggak usah bermain waktu. Dalam proses berlatih, orang punya kemampuan berbeda. Ada yang belajar cepat, ada yang belajarnya lama. Ada yang berubah cepat, ada yang berubah lama. Nggak usah peduli tentang persoalan waktu. Yang tadi kita mulai mengajarkan satu saja. Tekun aja, ngajar, berulang-ulang. Latih anak-anak kita melakukan kebenaran yang mereka pahami. Berulang-ulang sampai berubah menjadi kebiasaan. Sebelum anak-anak kita melakukannya, ingat ini Pak, Ibu, baik-baik. Saudara dan saya sebagai pemuridnya harus mahir dalam hal ini pula. Amin. Melakukan sama dengan begini Pak, Ibu. Kesepakatan untuk patuh tanpa penundaan. Itu poin. Kesepakatan untuk patuh tanpa penundaan. Kita harus ajar anak-anak kita untuk paham bahwa ketaatan paling tinggi adalah ketaatan dalam proses begini. Itu telah memutuskan untuk tidak ada penundaan di dalamnya. Orang harus dilatih untuk taat. Tapi kalau orang sudah memiliki kebiasaan taat, maka ekspresi berikutnya yang akan terjadi dalam mereka punya kehidupan adalah ketaatan tanpa penundaan. Itu poin. Makanya Yesus bilang, kalau kamu dengar, kamu lakukan, maka kamu adalah orang yang bijaksana. Kenapa kita disebut bijaksana? Ini yang sudah harus paham. Waktu saya tinggal 5 menit. Iya. Kenapa kita disebut bijaksana Pak, Ibu? Sebab ini yang kita bilang. Kamu dengarkan dan kamu lakukan. Ternyata ada efeknya. Sudah? Karena kita teringat. Siapa yang dengarkan firman lalu melakukan, dia seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kata batu menggunakan kata Petra. Petra ada 3 arti. 1 batu karang, 2 kekuatan, 3 keteguhan. Sudah? Mendirikan. Itu Yunani menggunakan kata oikodomeo. Oikodomeo itu artinya adalah begini. Membangun 2
memperbaiki. Jadi Alkitab lagi bilang, kamu dengar firman, kamu lakukan. Kamu sedang membangun rumah di atas dasar batu karang kekuatan dan keteguhan. Kamu dengarkan firman, kamu lakukan. Kamu lagi memperbaiki rumah di atas dasar batu karang kekuatan keteguhan. Makanya Yesus bilang, kamu bijak karena kamu melakukan tindakan itu. So nanti kalau hujan datang, banjir datang, lalu apa yang tadi, angin datang, itu rumah tidak rubuh. Orang yang tidak menjadi murid berpotensi meruntuhkan rumah. Orang yang tidak menjadi murid berpotensi rusak rumah. Kenapa? Tidak punya budaya ini, dengarkan firman dan lakukan. Bukan orang bijak. Semua datang karena didirikan di atas dasar pasir, gampang rubuh. Nah Yesus bilang, kalau mau muridkan orang, mulai dengan cara ini. Dengarkan firman, lalu tadi lakukan saja. Kamu sedang membangun rumah, memperbaiki rumah di atas dasar batu karang. Saudara harus menggarisbawahi kata rumah. Rumah di situ kata Yunani menggunakan kata oikia. Oikia itu ada 3 arti, Pak Ibu. Siapa dengar firman dan melakukan, dia bisa. Dia sedang membangun dirinya sendiri, membangun keluarganya, membangun keturunannya di atas dasar Tuhan. Siapa dengar firman lalu melakukannya, dia sedang memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki keluarganya, memperbaiki keturunannya di atas batu karang, di atas keteguhan, di atas kekuatan. Jadi kalau saudara tanya hari ini, kenapa kita harus taat? Kenapa harus kita dulu yang latihan sampai kita punya akar kuat, pemahaman akan kebenaran? Kenapa sebelum mengajar anak-anak kita harus jago dulu di area itu supaya mereka tidak bisa bantah? Hal yang saudara dan saya harus garis bawahi adalah ini, kita harus sangat mahir hidup dalam kebenaran sampai keluarga kita pun tidak bisa bantah kita. Mengkhotbah yang kalau mengkhotbah di mimbar-mimbar kayak gini, istri yang duduk di situ dalam hati bilang pembohong. Ada. Percaya lah Bapak Ibu, ini saya dengar dari teman saya sendiri yang adalah istri itu. Ada juga yang bilang, satu istri teman saya juga, Ibu Gembala, bilang begini, "Oh tahu nggak? Waktu aku duduk di situ, saya duduk di situ tuh dan dengar dia khotbah tuh, dalam hati saya berpikir, munafik kamu." Bukan. Saya belum kali sih Pak. Nah, ini yang mau kita bilang Pak Ibu. Saudara dan saya harus sangat mahir dalam ketaatan. Sampai anak-anak kita yang tiap hari hidup dengan kita, mereka bahkan tidak melihat peluang untuk bantah kita. Sebab yang mereka temukan adalah we want the top. Kita menghidupi apa yang kita bicarakan. Nah, prinsip ini penting. Kalau saudara mau jadi pemurid yang hebat dalam saudara punya keluarga, saudara harus sangat mahir di area ini. Iya, makanya Yesus bilang, kamu harus dengar saya punya perkataan, lalu kamu lakukan, karena ketaatan kamu, ulang, bangun kamu punya keluarga, bangun kamu punya keturunan. Ketaatan kamu, kalau kamu sudah mengalami perbaikan diri, itu memperbaiki kamu punya keluarga, memperbaiki kamu punya keturunan. Yes. Amen. Coba, budaya ini kita harus bangun, Pak Ibu. Makanya pendeta tidak boleh terbiasa omong kosong. Haleluya. Bicara saja besar tapi gaya hidup nol, nggak bisa. Jago dalam gaya hidup. Sudah, saya selesaikan. Sudah selesai. Boleh minta waktu 2 menit boleh? 3 menit saya 3 menit. Ya lebih sedikit itu gila. Terakhir. Dengar firman, sudah taat, kamu bijak. Karena Yesus bilang tadi, kamu bangun, kamu perbaiki dirimu, keluargamu, keturunanmu. Kamu letakkan mereka di atas
diterjemahkan dengan cerita ini. Rubuh itu sama dengan orang yang merintis sesuatu dari nol, kemudian naik sampai ke titik puncak. Setelah mereka ada di titik puncak, mereka akan didorong untuk jatuh lagi, dan mereka tidak akan pernah punya kemampuan untuk bangun lagi. Nah itu. Dengar tadi yang Pak Wesley bilang bahaya dari AI. Fakta yang kemudian terjadi dari orang-orang yang tidak punya akaran yang kuat. Alkitab bilang ini, akar anak kita nggak kuat, keturunan kita nggak kuat, akar kita nggak kuat. Kalau tuh nanti tampaknya kita naik berhasil, tinggal tunggu waktu, ke-trigger, jatuh, nggak punya kemampuan bangun lagi. Itu. Beda dengan orang benar. Alkitab bilang orang benar jatuh 7 kali, tapi bangun 7 kali. Orang benar kalau jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kakinya tergeletak, konsepnya bisa bangun lagi. Tapi orang yang tidak punya dasar yang kuat, ini yang terjadi. Kalau sekali jatuh, tidak mungkin bangun lagi. Itu rubuh pengertian yang kedua. Itu adalah begini Pak Ibu, identik dengan kegagalan. Jadi hari itu Yesus lagi bilang, kita harus bangun kebiasaan ini. Kita wariskan kebiasaan ini untuk kita punya anak, supaya kita, anaknya kita, keturunannya kita, keluarganya kita punya hidup tidak identik dengan kegagalan. Kerjakan apa saja kata, sampai mati akan dikenal sebagai a loser. Bukan itu maksudnya. Siapa dengar firman lalu taat, jadikan rumah di atas dasar batu karang, proses datang, mereka tidak akan pernah terkenal sebagai loser in life. Kenapa? Karena didikan kita buat dalam rumah. Sedang apakah pipto atau rubuh? Pipto atau rubuh, pengertian yang ketiga adalah ini, low quality in life. Berarti kita bagi bilang, tanpa firman yang ditusuk sampai kepada kedalaman pemahaman, tanpa ada upaya indoktrinasi, tanpa ada upaya cuci otak siapapun yang ada di dekat kita berkaitan dengan kebenaran, sampai mereka paham dalam diskusi-diskusi yang ada, dalam pengurangan kebenaran, dalam cara kita mengkomunikasikan kebenaran. Alkitab bilang ini, nanti lihat saja orang-orang yang lahir dari kita punya rumah pasti low quality. Kita nggak mau kan? Kita nggak mau keluarganya kita low quality. Kita nggak mau keturunannya kita ada pada posisi low quality. Makanya Yesus bilang ini, tinggalkan kebodohannya. Jangan puas di orang bodoh. Berpindah, jadi orang bijaksana. Dengarkan Tuhan punya perkataan, lakukan, wariskan budaya yang sama untuk anak-anak kita, keturunan kita. Sampai tadi Pak Wesley bilang, cucu dari anaknya kita. Itu tidak boleh dikenal sebagai orang yang jatuh nggak bisa bangun lagi. Cucu dari anak kita tidak boleh identik dengan kata ini, loser. Cucu dari anak-anaknya kita harus dikenal memiliki high quality in life, kualitas kehidupan yang tinggi. Nah itu tanggung jawab kita sebagai pemurid dalam rumah. Terakhir, apakah pintu atau apakah jatuh? Rubuh. Pintu atau rubuh, pengertian yang keempat adalah gampang diserang oleh orang jahat, gampang ditipu, gampang dimanipulasi, gampang didominasi, gampang disihir oleh roh jahat dengan semua hal yang ditunggangi olehnya. Jadi coba lihat, kekuatan firman Allah sampai kepada akal, rupa-rupanya menolong saudara dan saya, keluarga kita, keturunan kita. Kita bilang sampai keturunan ke-7, ke-8, ke-12, rupa-rupanya kita bilang ini, kamu kuat dalam firman, kamu kuat dalam perilaku benar, kamu akan tertolong untuk ini. Kalau serangan roh jahat datang, serangan setan datang melalui apa saja, dia gampang menunggangi apa saja Tuhan Ibu Seven. Tapi kalau serangan itu datang, kita nggak akan kena serangan. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang gampang ditipu, manipulasi, didominasi, disihir, dimanfaatkan, ditunggangi oleh kejahatan. Enggak. Karena apa? Akar kuat melalui proses pemuridan. Siapa pemuridnya? Orang
Sudah, saya selesai. Terima kasih.